para pemirsa di seluruh tanah air maupun yang berada di luar negeri, karena saya yakin juga kegiatan ini ditonton oleh masyarakat kita yang ada di luar negeri. Kali ini kita bertemu kembali dalam acara Presiden Prabowo Menjawab, dan ini merupakan kegiatan kedua yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Presiden Prabowo bersama 6 orang yang diundang untuk berdiskusi dan bertanya jawab dengan Bapak Presiden. Terima kasih Pak Presiden sudah menerima kami di sini. Beberapa expert yang mungkin bisa dikatakan ini par excellence Pak Presiden. Jadi orang yang termasuk yang paling top di bidang masing-masing. Dan terima kasih banyak Pak Presiden sudah menerima kami di sini untuk melaksanakan diskusi dan tanya jawab lah dengan Presiden. Dan mungkin karena ini orang-orang par excellence, mereka mungkin kan mewakili keingintahuan paling dalam dari masyarakat Indonesia. Dan menggalinya juga mungkin agak dalam Pak Presiden. Jadi siap-siap juga Pak Presiden kayaknya ditanya oleh mereka. Mungkin nanti akan saya perkenalkan masing-masing kepada pemirsa yang di rumah. Kalau Pak Presiden mungkin sudah familiar dengan tamu-tamu yang ada di meja bundar ini. Oh ya, meja bundar ini meja bersejarah ini. Karena banyak sekali keputusan strategis di Republik yang lahir dari meja ini. Di sebelah kanan Pak Presiden ada Mbak Eno, nama lengkapnya Mbak Retno Pinasti, pernah menjadi jurnalis Voice of America, ya. Kemudian sekarang menjadi Pemret di Liputan 6. SCTV dan Indosiar. Nah, Pemret di SCTV dan Indosiar. Mbak Reno udah beberapa kali ke sini ya. Ini bukan kali pertama. Ya, untuk tanya jawab dan diskusi dengan Presiden bukan kali pertama. Iya. Terima kasih. Di sebelah Mbak Reno ada, kita manggilnya Bang Celi, Bang Rizal Malarangeng. Jadi dulu Pak, waktu saya masih awal-awal lulus itu, berapa kali hadir ke acaranya Pak Billy Dahl, Indonesianis dari Ohio. Jadi kalau kita iseng-iseng nanya, siapa murid beliau paling pintar? Jawabannya nggak pernah geser, Pak. Rizal Malarangeng. Jadi kalau kita sodorkan nama lain, nggak, tetap Rizal Malarangeng. Kemana sekarang? Politik masih di Columbus, masih sehat, 86 tahun. 86. Iowa ya? Ohio. Ohio State. Columbus. Ohio State University. Tempatnya JD Vance. JD Vance. Oh iya. Benar. Oke, Presiden. Oh iya. JD Vance. Dia orang Kentucky tapi sekolah di Columbus, Ohio. Kan tetanggaan. Oh, di Buckeyes. Ohio State University. Ohio State University, the largest state university in the Oh iya, US. Ohio State. Ohio State. Dan berikutnya, wah ini pendidikannya agak ngeri-ngeri sedap. Bang Bosman Mardigu-Wowi. Ternyata kuliahnya criminal mind, Pak. Oh ya? Kita harus hati-hati. Di mana? Di mana sekolah? Francisco State. San Francisco State. San Francisco State. Iya, Oh. iya. Kriminologi. Criminal mind. Lebih gitu. advance lagi, criminal mind forensic investigator. Oke. Itu apa ya? Psychology. Applied psychology. Oh, applied psychology. Jadi faculty of psychology kalau dia. Betul. Tadi saya bercanda sama beliau. San Francisco. San Francisco. Saya bercanda sama beliau. Penting, harusnya di KPK dia. Iya. Penting kuliah. Saya pikir Harus jadi konsultan khusus presiden. Nih. nah, Yang aku heran, orang sudah kaya raya masih mau nyuri, itu heran saya. Jadi dia harus jelaskan. Harus dicek tuh mainnya kriminalnya seperti Nggak apa tahu itu. saya. Nggak tahu. izin Pak Presiden, Ya. saya lanjut. Ini Mas Muhammad Faisal, Direktur Center of Reform on Economic Indonesia, CORE. CORE ini, Direktur Eksekutif beliau sekarang. Jadi ini kritis-kritis juga ini Pak. Jadi Bapak harus siap juga kalau Lulusan mana? Australia Pak, Australia. UQ, Queensland Uni. Queensland. PhD-nya di Australia. PhD di Queensland, Iya, iya. Master di Melbourne Uni Pak. Oh, oke. Nah, berikutnya, Mbak Retno pernah di Amerika juga? Saya di Amerika sekitar 7 tahun. Oh, ini Tapi jadi- kalau sekolahnya di Ini Inggris pendidikan barat Pak. semua nih. Tapi UGM dulu, Pak. UGM dulu.
Pak Presiden, kalau ini pasti sudah sering lihat, tapi pemirsa, saya sebutkan aja nih Mbak Najwa Shihab, sudah sering juga pasti ke sini, ya, berdiskusi sampai malam dengan Pak Presiden. Tapi walaupun sering ke sini, pertanyaannya katanya tetap tajam-tajam, Pak. Jadi nggak mau kendor. Sekolahnya di mana? Saya S1 UI, Pak. S2 saya di Melbourne Law School. Oh, mau Melbourne Law School. Jadi, Orang hukum. Dan terakhir, Produk asing. mantan Menteri Keuangan dan mantan Kepala BKPM, Bang Dede Khatib Basri. Sekarang lagi di Harvard, Bang ya? Iya. Sekarang lagi ngajar di Harvard. Ya mungkin nanti akan PhD-nya di mana, Pak? Saya dari Australian National University. ANU. Oke. Jadi inilah Pak, orang-orang yang akan berdiskusi dengan Bapak, bertanya segala macam hal, mungkin nanti dari yang paling ringan dan sampai paling berat. Tapi Pak, saya juga pengen bertanya sama Bapak sebagai pembuka nanti, supaya saya nggak kehilangan kesempatan bertanya juga Pak. Nanti beliau pengen terima sama Bapak. Nah, kalau saya pantau-pantau Pak, Bapak kan sudah bicara soal ketahanan pangan, ketahanan energi itu lebih dari 20 tahun. Dan pas perang seperti ini rasanya dapat relevansinya. Kalau dulu kan kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja kita ketika bicara ketahanan pangan dan ketahanan energi. Dan ini juga pengakuan dosa Pak, mohon maaf Pak. Saya 2019 ikut bully Bapak dulu Pak, waktu Bapak bicara kita harus siap perang, dunia bakal perang. 2019 ya? Iya Bapak bicara itu. Oh, you di Fiak sana ya? Iya. Jadi saya pengakuan dosa dan okay. kayak tidak percaya, tapi ternyata 2022 ada perang, 2023 ada perang, 2025 ada perang, sekarang 2026 ada perang yang jauh lebih besar lagi. Nah, pertanyaannya, Bapak bicara dan berpikir soal ketahanan pangan, ketahanan energi itu karena memang memprediksi perang atau karena memang mazhabnya mazhab nasionalis gitu? Jadi lebih Enggak, kemana saya itu? kira mazhabnya mazhab akal sehat. Common sense and reality. Ya. Jadi saya tuh berpikir selalu mencari the basics, mencari esensi dari masalah. Itu nah, esensi kita bernegara, esensi kita hidup beradab, ya, peradaban manusia, human civilization. Pertama itu kan pangan, makan. It's a basic need. Kalau psikologi kan Maslow, basic need. Pertama, ya kan, aman dari ancaman cuaca, ancaman binatang buas, dan ancaman manusia lain. Baru kebutuhan air untuk minum, kebutuhan makan. Baru tingkatan-tingkatan lebih tinggi daripada kebutuhan. Jadi makan itu is very basic, very basic. Jadi kebetulan saya ini juga saya suka baca sejarah dan juga latar belakang saya sebagai prajurit, sebagai perwira, ya mendorong saya terus belajar sejarah. Dan di situ saya lihat common denominator, masalah yang azazi selalu adalah pangan. Iya kan? Perang, awalnya perang antara kelompok manusia dan kelompok manusia adalah rebutan pangan. Rebutan daerah di mana ada banyak binatang berburu, atau rebutan sumber air, atau rebutan lahan yang sangat subur. Oh, ternyata di lahan itu, di lembah itu banyak rusa-rusa suka makan di situ. Berarti rumputnya subur. Aku ingin kuasai lembah itu. Tapi ada suku lain, perang, rebutan. Jadi itu yang mempengaruhi saya, sehingga saya lihat kalau kita ingin merdeka, kita harus jamin sumber pangan. Itu juga yang disampaikan oleh Bung Karno kan. Bung Karno begitu dia mimpin Indonesia baru merdeka, yang dia urus sebetulnya ya pangan, pertanian.
dia yang bikin IPB, dia yang selalu ngomong the hungry stomach cannot wait. Iya betul. Iya kan? Jadi itu sebetulnya bukan ya itu. Jadi waktu itu saya berbeda pandangan dengan mazhab atau kelompok yang berpikir oh dengan globalisasi, efisiensi kita bisa belanja aja dari mana saja. Ternyata nggak bisa. Iya, iya. Satu juga perkembangan sains dan teknologi membuat bumi kita sebenarnya semakin kecil. Kalau 200 tahun yang lalu perang di Eropa nggak pengaruh untuk kita. Iya, iya, iya. Iya kan? Biar aja Inggris sama Jerman perang, Prancis sama ya. Sekarang perang di mana saja berpengaruh. Gitu loh. Terasa Pak. Iya, perang Ukraina. Harga pangan naik di dunia. Karena Ukraina penghasil gandum, jagung yang terbesar, Rusia juga, ya kan? So bumi yang semakin kecil, the world gets smaller, ya kan? Because of technology. Kita interconnected. Kejadian di satu tempat berpengaruh kemana-mana. Apalagi nuklir, apalagi nuklir, ya kan? Iya. Saya kira itu, Pak Hasan. Iya, iya, iya. Jadi apakah Bapak waktu itu sudah 20 tahun lalu sudah berpikir akan ada perang? Oh, begini. Sad to say, sangat sedih bahwa memang sifat manusia itu selalu ingin dominasi yang lain. Ini sifat hakikat manusia. Dengan dominasi dia bisa menentukan kan. Yang tadi saya katakan, oh lembah di situ lebih subur dari lembah saya mau kuasai itu. Iya, iya. Oh, lereng itu sumber airnya banyak, saya sumber airnya kurang, saya mau kuasai itu. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita baca sejarah ribuan tahun, manusia condong selalu perang. Nah, perang adalah destruktif. Kita mengerti bahwa perang itu sangat jahat. Perang itu destruktif. Perang itu harus kita hindari at all cost. Iya. Tapi kalau kita terlalu naif, kita terlalu baik, kita nggak mau siap untuk perang, kita nggak mau belajar perang, kita nggak mau melengkapi diri untuk perang, kita justru akan Diperangi. dihabisi. Itu sejarah dunia. Ya itu akhirnya yang kita kenal sekarang dengan hukum Thukydides, ya kan? The strong will do what they can, the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat sekendak hatinya, yang lemah harus menderita. Itu sudah menjadi semacam adagium. Hukum alam jadinya. 2500 tahun. Si Thukydides ini ahli sejarah Yunani yang menulis buku 2500 tahun yang lalu. Dia cerita tentang perang antara Sparta dan Athena. Tapi itu pelajaran yang diajarkan di mana-mana. Iya. Kalau nggak salah itu salah satu wajib baca untuk hampir semua yang mau jadi jenderal di tentara-tentara maju. Belajar Thukydides. Iya, iya, iya. The strong will do what they can. Jadi ada lagi pelajaran ya dari ahli sejarah lagi, ahli sejarah Romawi, Vegetius, sekitar sama itu, 2500 tahun. Rupanya dari situ sudah mulai tulisan-tulisan tentang perang. Vegetius dia kasih pelajaran sic vis pacem para bellum. Siapa yang mau damai? Sic vis pacem, kalau kamu mau damai, Harus siap. bersiaplah untuk perang. Siapa? Nah, yang kita lihat sekarang yang kita soal politik, saya tidak ikut-ikut ya politik. Tapi kalau dari segi kita lihat perang kemarin terakhir ini yang sedang berjalan, Iran lawan Amerika dan Israel, harus kita akui, Iran tuh persiapannya lama. Iya. Dan dia sendiri mengatakan, kami sudah siap perang ini sudah
puluhan tahun. Dia kan dia di embargo ya, dia di 79 ya. sanction berapa tahun itu? 79 47 Hampir tahun. 79 kan mulainya. 47 tahun, Pak. 47 tahun. Iya. 40 tahun di embargo loh. 47 tahun dikasih sanksi. Bertahan dia. Ada banyak pro dan kontra tentang rezimnya dan sebagainya ya, tapi bahwa dia berani dan siap perang lawan kekuatan sangat besar. Iya, iya, iya. Dan dia bertahan nih sudah hari ke berapa? 17 ya? 17. Dan menyerang juga Pak, bukan hanya bertahan. Menyerang. Iya, tapi dia menyerang sesudah diserang. Ya. Enggak, maksudnya punya kemampuannya itu. Ya. Jadi di 47 years dia bukan diam, dia benar-benar persiapan. Mempersiapkan diri. Karena yakin itu akan pasti terjadi. Iya, iya, iya. Iya. Bang Celi, ada yang mau ditanyakan Terima ke kasih Pak Prabowo? Pak Presiden bisa diterima bersama kawan-kawan mewakili teman-teman. Ya, saya terima kasih. Bagi saya kehormatan. Kehormatan Terima kasih. besar. Ini sebenarnya kita sudah memulai tapi dengan pertanyaan ringan dulu Bapak Presiden karena sudah mulai berat supaya kan masih panjang malam. Masih panjang. Biar lebih ini sedikit yang lebih ringan barangkali kan banyak persoalan dunia, Bapak juga punya passion geopolitik, belum lagi persoalan dalam negeri. Pertanyaan yang barangkali tidak kurang pentingnya, bagaimana proses sehari-hari tokoh sejarah yang sedang berlangsung cepat itu mengambil jarak dan santai, mengedurkan. Karena kalau Churchill, misalnya Bapak kan di tengah Perang Dunia Kedua pun dia minta izin, jangan sampai jam tidur siang saya terganggu. I know it's a war, but I need to rest so I can think better. Iya, iya. Kalau ada waktu kosong sedikit melukis dan ngasih makan angsa. Iya. Kalau Ronald Reagan tidur siang juga sama, Iya. baca komik dan menunggang kuda. Iya. Seorang Prabowo seperti apa Bapak dalam mengambil jarak dan Saya terus terang aja ya, saya anggap tidur itu penting. Tapi kalau saya teknik agak lain. Saya itu bisa tidur di mana saja. Di mana saja, kapan saja. Ya. Jadi mungkin ini ilmu saya dapat di tentara. Jadi bagi saya umpamanya naik mobil, saya bisa tidur. Naik helikopter, saya bisa tidur. Naik pesawat, saya bisa tidur. Kalau saya antara 2-3 pertemuan, saya masuk 10 menit, 15 menit, saya tidur. Bagi saya 15 menit is nge-charge gitu loh. Jadi lebih power Apalagi nap 20 ya. menit. My ideal actually is 30 menit. Jadi kadang-kadang antara meeting sama meeting, aku minta jeda setengah jam gitu. Saya tidur gitu. Kalau malam saya nih night, jadi kadang-kadang saya tidurnya jam 1. Tapi jam 3 saya bangun lagi. Kenapa? Ini masalahnya nih, teknologi ya kan. Kan ada YouTube. Iya kan? Bapak ikut juga YouTube untuk Ikut dong, saya harus perkembangan apa terakhir yang terjadi. Iya, iya, iya. Kan kita ini beda 4 jam sama Timur Tengah, Iya. 3 jam. Habis itu sama Amerika sekian jam. Jadi saya harus ikuti apa yang terjadi. Dan itulah mungkin yang membuat saya itu always a bit up to date. Iya, iya. Begitu. Jadi saya ingat waktu itu saya di Singapura. Shangri-La Dialogue. ya. Nah, karena saya punya kebiasaan jam 3 saya bangun, saya buka YouTube. Jam 3 di Singapura ya. Itu kalau nggak salah di Washington DC 3 pagi itu 3 siang. 3 sore. Iya. Around 3 siang ya. Di Washington. Di situ kalau nggak salah at that time Presiden Biden, Presiden Biden baru ngomong sesuatu gitu loh. Tentang kalau nggak salah Palestina atau apa. Karena saya langsung baca waktu saya jam 9.10 pidato, saya yang pertama Menyampaikan. Address. menyampaikan tanggapan saya terhadap
pidatonya Biden gitu loh. So, ya kan itu. Berkah sepertiga malam terakhir ini, Pak. Jadi memang itu. Gitu Pak ya. Itu ya. Jadi saya kalau Winston Churchill memang dia bisa mungkin ya. Karena tempo tahun 40-an, 50. Ya, betul, belum ada YouTube Pak. Iya, dan perkembangannya kan begitu. Iya. Tapi hebat dia memang benar. Saya kira benar. Jadi saya dulu waktu di tentara. Jadi begini, ada fenomena dan kita sering diejek oleh bangsa-bangsa lain, terutama bangsa Barat. Bangsa Barat, bangsa kulit putih, anggap orang Indonesia, orang pribumi itu pemalas. Ini ada tulisan-tulisan mereka. Waktu kami turne istilah mereka, turne ke desa-desa, kami selalu lihat pribumi itu tidur. Jam berapa dia turne? Dia turne jam 11, jam 12 siang. 12 siang, matahari di puncak. Siapa yang mau ke sawah ya, Pak? Ini bukan soal malas. Ini adalah kearifan dari nenek moyang kita. Kita diajarkan. Saya anak muda, saya di tentara diajarkan. Jam 12 berhenti kegiatan. Kita di tentara jam 12 berhenti kegiatan. Jam 11 kadang-kadang di semua asrama itu bendera hitam keluar. Ini puncak kepanasan. Kalau kita di luar heat stroke. Jadi kearifan nenek moyang kita, kalau kita kerja jam 11, jam 12, mati. Heat stroke. Jadi kalau si Belanda datang, orang pribumi tidur, ya ini menghindari itu. Tapi dia tidak lihat. Si pribumi itu jam 4 bangun, dia sudah kerja di sawah jam 5 pagi. Betul. Kan begitu. Baru istrinya bawa makan tuh jam 9, jam 10. Baru kembali, ya dia memang tidur siang. Tidur siang itu survival instinct. Strategi kebudayaan. Iya, survival instinct. Saya pernah kedatangan seorang, waktu saya udah keluar dari tentara, saya masuk bisnis, saya kedatangan ini. Seorang, nggak tahu orang Inggris, banker, beautiful suit, datang di kantor saya, dia bikin joke. Dia bikin joke terhadap orang Indonesia. Ya, I don't know. I think you Indonesians, your hobby is sleeping, dia bilang. Aku untung udah pensiun kan. Apa dasarnya? Dia bilang, ya, you know, every time I see my driver, he's always asleep in the car. Dalam hati saya bilang, baru saya jawab, do you know, have you asked your driver where he lives? Do you know some of them live in Sukabumi? To go to Jakarta, he wake up 3 o'clock in the morning, take a bus. The bus is 3 hours. To get to your house at 7 o'clock or 8 o'clock. Jadi dia nggak tahu kenapa. Survival instinct juga. Yang penting waktu when he drive for you, he's not sleeping, right? Jadi orang itu pinter. Ada kesempatan saya istirahat. Loh ini loh. Ya ini kadang-kadang dia nggak. Itu salah kalau cultural apa ya? Cultural arrogance. Adaptation kan. You live, everything is air conditioned, air conditioned car, air conditioned office, air conditioned hotel. Ya inilah. Jadi tidur sangat penting. Siap. Untuk semua mereka yang diambil posisi kepimpinan harus cukup tidur. Silakan. Mau jam 8, yang paling bagus saya dengar tidur harus jam 9. Saya dengar. Yang paling sehat jam 9, bangun jam 4, jam 5, jam 6. Tapi nggak bisa update berita tengah malam. Nggak tahu ini apa ya? Ini sudah biar news junkies. Iya kan? Iya, right? Kita ini sudah
sudah kena lah itu, benar nggak? What's happening? Katanya anak-anak muda sekarang, ya kan terlalu tergantung gadget ya. Iya, betul. Sangat tergantung. Dan harus, karena katanya ada detox gadget katanya. Ya. Ada penelitiannya, Pak. Masuk kemana nggak boleh bawa gadget. Nggak boleh. Penelitiannya adalah misalnya di Amerika, Eropa sekarang, rata-rata 8 jam sehari mereka di exposed to Ke gadget. 8 hours a day. That's a long time in your life. 8 hours, iya. Saya kalau lihat, even itu saya punya staff lagi duduk, apa ini berjam-jam. Iya. Dan jago ya, dia punya tag tangannya ya. Dia bisa kirim WA luar biasa itu. Teknologi jempol gitu, Pak. Itu jempol. Bawa aja. Moderator Bawa boleh generasi. tambah satu yang Mungkin nanti di series atau ganti dulu? nanti kita Bang ya, nanti kita keliling. Siap. Moderator, Pak, Iya. ikut. Yang Ini Mbak Reno belum? Iya, yang kedua Mbak Reno Iya. Bang rencana. Oke. Bapak ada feeling ternyata yang kedua emang. Udah dibocorin loh, jangan-jangan. Jadi, memang dalam susunan ini saya nggak bohong Pak. Susunannya memang susunannya Mbak Eno. Nah sekarang kesempatan kedua kita kasih ke Mbak Eno untuk menyampaikan pertanyaan ke Pak Presiden. Baik. Silakan Mbak Eno. Mas Moderator, terima kasih. Iya. Pak Presiden juga terima kasih atas kesempatan diskusinya yang kesekian kali, sebuah kehormatan juga untuk saya. Waktu melihat pesertanya Pak, saya sudah terbayang ini pasti nanti topiknya akan banyak meng-highlight soal geopolitik dan soal ekonomi. Tapi itu saya serahkan Pak izin ke pakar-pakar yang hadir di sini. Justru saya ingin menyoroti pidato Bapak beberapa hari lalu Pak. Waktu ulang tahun Danantara yang pertama. Waktu itu Bapak, ini saya ada kutipannya, memberikan statement, jangan main-main lagi dengan saya. Laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ya. Nah, terkait ini, boleh kasih konteksnya Pak. Ini kira-kira laporan palsu ini terkait apa, oleh siapa, seberapa sering, dan kira-kira bagaimana Bapak bisa sadar bahwa selama ini Bapak ada beberapa data yang palsu ya dalam laporan yang Bapak terima. Karena gini Pak, kesalahan data itu dalam laporan akibatnya bisa fatal. Bisa salah prioritas, Bapak bisa salah alokasi sumber daya juga, apalagi Bapak kan pemimpin militer ya. Setidaknya dulu pernah menjadi pemimpin militer, dan dalam militer itu kalau salah data itu taruhannya nyawa Pak. Nah pertanyaan saya, apakah Bapak siap, benar-benar siap Pak, untuk menerima laporan yang tidak menyenangkan? Itu yang pertama. Kemudian saya pengen tahu juga upaya-upaya apa yang Bapak lakukan untuk meng-cross-check kebenaran laporan-laporan yang Bapak terima. Apakah Bapak misalnya mencari second opinion, atau Bapak mencoba mencari fakta di lapangan, mungkin Bapak sidak, atau Bapak mungkin melihat keluhan-keluhan masyarakat di sosmed, atau mungkin ada rencana atau sudah ada mungkin Bapak membuka saluran khusus untuk pengaduan dari masyarakat barangkali. Dan apakah Bapak juga selama ini mencermati, tadi kan Bapak menyampaikan jam 3 memantau YouTube dan segala macam. Mungkin kritikan-kritikan dari pengamat Pak, atau dari pers seperti kami gitu ya. Dan yang ketiga saya ingin tahu, siapa teman diskusi Bapak? Karena gini Pak, apakah masih ada sosok-sosok non-birokrat ya Pak ya, yang selama ini menjadi teman diskusi Bapak, semacam West Wing lah katakan seperti itu. Apakah mungkin, saya nggak tahu apakah KSP masih menjalankan fungsi itu gitu ya, karena dalam pengambilan keputusan atau kebijakan biasanya untuk mematangkan itu perlu diskusi. Jadi saya ingin tahu siapa Pak yang memainkan peran devil's advocate selama ini untuk Bapak. Panjang ya Mas Moderator ya? Pertanyaan tadi ya. 3 ya, tapi satu topik ya. Baik, jadi kita ini, apalagi saya selalu katakan, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Ya. Jadi budaya ABS ini, asal Bapak senang, asal Ibu senang, laporan palsu ini sudah membudaya.
saya kira di semua institusi. This is part of our problem. Ya, benar. Kalau salah informasi, ya keputusan tidak baik, ya kan. Dan ini masalahnya, ya. Sehingga kita harus punya mindset untuk waspada terhadap setiap laporan. Dan benar, Mbak Retno, kita harus mau dan berani untuk menerima laporan yang paling tidak enak. Dan benar, saya suka monitor posting, podcast yang menyakitkan pun saya nonton. Karena saya anggap walaupun dia nyerang begitu dengan cara yang tidak baik, umpamanya ya, dan kadang-kadang saya ambil kesimpulan, oh ya, dia hanya motivasinya hanya dendam aja, nggak apa-apa. Tapi bagi saya ini, bagi saya itu adalah justru membuat saya lebih waspada. Jadi saya sebetulnya walaupun kurang ajar dia, tapi oh ya saya harus lebih waspada. Baru saya cek, ya kan? MBG diserang, cek, saya langsung cek. Panggil kepala BGN dan saya terus cross check. Saya kirim orang-orang saya ngecek. Saya kira kalau nggak salah ya, mungkin saya bisa cek langsung malam ini. Dari sekian puluh ribu dapur sudah kita tutup lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Iya kan? Iya benar, udah datanya ada ya, lebih dari 1.000. Ini saya punya wakil kepala, satu ibu ya, ibu Nani ya. Ini galak sekali dia. Ya, dia sidak terus kerjanya. 1.030 ya. Iya, datanya 1.030 Pak. Ada yang SP1, SP2 juga itu Pak. Total 1.200. Surat peringatan yang sudah disuspend 1.030. Dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek ke airnya gimana, ya airnya aman, airnya dimasak atau di apa tuh, kemudian omprengnya semua itu ada kriterianya. Mulai ada standarisasi. Oh iya, standarisasi. Dan kalau nggak beres, ditutup. Disuspend aja, sudah terserah kau. Habis itu kita kasih nomor telepon bebas pulsa, siapapun boleh cek, dan titik koordinat dari dapur itu diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Jadi siapapun, ibu-ibu, orang tua, kepala sekolah, dia boleh masuk. Dan dia boleh komplain. Jadi memang laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Dan itu mungkin budaya Indonesia adalah mungkin niatnya baik, tidak mau menyusahkan pimpinan. Mungkin ya niatnya baik. Tapi jangka panjang. Contoh, saya kasih contoh ya mungkin contoh zaman saya di tentara. Saya waktu itu komandan Kopassus. Saya sudah jenderal kalau nggak salah ya. Saya inspeksi ke Batu Jajar, pusat pendidikan, yang saya dulu pernah jadi komandan. Saya lihat keliling-keliling, tahu-tahu di satu titik saya lihat di situ ada helikopter dari jauh. Helikopternya latihan fast roping, turun dengan tali. Naik turun. Suatu saat helikopternya berhenti. Berhentinya agak lama gitu. Saya tanya komandan yang di situ, itu kenapa helikopter berhenti? Oh, break Pak untuk makan. Udah kan, break untuk makan kan. Jadi saya nggak tanya lagi.
Besoknya saya di Cijantung, saya terima di situ kan selalu di tentara itu ada laporan harian. Jadi kalau hari Selasa hari ini atau laporan hari Senin dikasih laporan di batalion ini terjadi ini di saya dapat laporan di pusat pendidikan pasukan khusus Batu Jajar pada jam 13.08 telah terjadi kecelakaan dari helikopter gini-gini. Oh ini yang saya di sini waktu itu. Tapi nggak dikasih tahu. Tapi nggak dikasih tahu. Oh, Anda ngerti? nggak paham. Apa yang Bapak lakukan waktu Niatnya saya telepon ke komandannya. Kenapa kok nggak laporan? Nggak enak komandan. Nanti komandan kan begitu. Niatnya. Tapi menurut saya kamu lain kali jangan ya. Kasih tahu apa adanya, mungkin saya bisa bantu, saya bisa apa. So ini masalah. Jadi saya karena itu kemarin tuh di Nantara, laporan pertama, Pak, 1 tahun hasilnya bagus, begini. Saya kejar dia, yuk ini laporan benar nggak? Yuk jangan, ngerti nggak? Jangan nyenengin saya. Ini saya pegang loh, saya ini sekarang bertanggung jawab atas Nantara. Enggak Pak, begini, bisa ya? Saya bisa audit ya, siap Pak. Itu dasarnya. Saya ngomong begitu, ya guys. We have to have a new culture. Culture ini harus walaupun sakit, pahit, we have to face reality. Kita harus realitas lah, dan kita harus siap terima tidak baik, kita harus siap dimaki-maki, kita harus siap dicurigai, nggak apa-apa. Saya belajar banyak. Seorang pemimpin yang baik tidak boleh takut menghadapi kesulitan. Kalau pemimpin yang unggul, lihat kesulitan, harus dikejar kesulitan itu. Rush to the problem. Hadapi. Solve the problem. Nah itu. Berarti kritikan dari pers atau dari pengamat nggak masalah ya Pak? Karena tempo hari Bapak sempat ini nih Pak, katanya pengamat ada beberapa yang mau, apa ya itu istilahnya? Enggak, jadi gini. Yang di... Iya, pengamat itu semua kritik itu baik dan membantu. Tapi ada orang yang kritik dengan niat motivasi yang nggak baik. Ngerti nggak? Dia kritik justru untuk menimbulkan kebencian atau kecurigaan atau kecemasan. Nah, ini menurut saya it's not good. It's not good. Ya kan, satu niatnya apa, motivasinya apa, ya kan? Kalau motivasinya evil, niatnya tuh niat jahat aja itu nggak baik, ya ngerti nggak? Ya kalau kritikan berdasarkan suatu fakta, suatu fenomena itu baik, bagus. Contoh yang saya anggap informasi dari lapangan, justru dari anak-anak. Satu saat saya kaget itu. Tahun berapa? Mungkin 1 tahun yang lalu. Gitu. Saya dikasih lihat, Pak, ini ada anak-anak di Nias. Ini nih. Ini saya ingatin nama, ternyata baru saya tahu. Coba ada suaranya nggak? Dia teriak. Nama saya dipanggil, coba. Kami keseringan dihambat banjir di saat kami pergi ke sekolah. Dan kami mohon kepada Bapak untuk membangun jalan kami ini. Karena kami tersiksa kalau kami pergi ke sekolah. Anak-anak kita tiap hari masuk sungai basah, duduk di kelas basah, pulang kembali basah. Dia nyawa loh itu, nyawa itu. Semua terjun, kita kerjakan ini. Dibangun di Batak Pak, ya, waktu itu. Anak-anak kita teriak, kita harus jawab. Sekarang kita akhirnya terpaksa di desa. Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan 77 jembatan Bailey, 59 jembatan Armco, dan 82 jembatan perintis. Terima kasih atas semua bantuan. Orang yang sama ya? Ada sama 1 tahun kemudian itu. Sekarang Ini kami viral tidak ini, Pak. mau lagi dan tidak membuka sepatu lagi kalau kami pergi ke sekolah. Sekarang saya tidur lebih lega karena anak-anak di desa-desa terpencil tidak
menyeberangi sungai dengan keadaan bahaya terhadap keselamatannya. Yamisa namanya. Saya tanya Yamisa ini. Anaknya berani ya, polos gitu. Tapi minta tambah lagi kan Pak dia? Nggak cukup dari jembatan katanya. Oh, ya minta lagi dia bilang. Dia minta MBG. Desa kami belum dapat MBG, kebayangkan tuh. Ya, tapi saya berani. Berapa jembatan? Dan yang saya sedih ya, kalau you dengar itu, saya bilang, Yamisa kelas berapa? Sekarang saya kelas 12. SMA. Kamu mau kemana nanti? Orang tua kami miskin. Saya ingin belajar, tapi orang tua kami miskin. Tidak mampu, Bapak. Saya sudah perintahkan, apapun terjadi, kasih beasiswa, sekolahkan anak itu. Iya kan? Karena saya ini punya filosofi hidup dari dulu. Kalau Anda bisa bantu banyak orang, bantu banyak orang. Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantu beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu berapa orang, bantu satu orang. Kalau satu orang pun Anda tidak bisa bantu, jangan bikin susah orang lain. Penting. That's my philosophy. Iya. Jangan bikin Saya susah ajarin orang semua. lain. Saya ajarin semua. Lingkungan saya. Kalau kamu lihat ada orang sulit, berhenti. Apa yang kau bisa bantu? So, itu jawaban saya benar. Semua kritikan baik, tapi kalau kritik berdasarkan suatu kebencian, dan kok mengada-ada dan kok tidak punya data, itu menurut saya kurang baik. Itu filosofi saya. Jadi, tapi tetap aja saya terima, saya anggap itu baik untuk saya, benar nggak? Tetap ditonton ya Pak? Tetap ditonton. Tetap ditonton, tetap. Tapi kalau saya lihat ini nggak ada gunanya, saya tinggalin. Tapi saya tangkap dulu gitu loh, iya kan? Pak, yang memainkan peran devil's advocate selama ini siapa? Oh banyak, saya hampir. Jadi orang-orang dekat saya itu sudah ngerti bahwa justru yang saya ingin tahu adalah tadi suatu alasan, suatu reasoning yang menyanggah gagasan saya. Dan saya kira itu pendekatan yang benar. Kalau pemimpin kumpulin pendapat saya begini, itu rata-rata semua akan setuju. Tapi kalau saya mengatakan masalahnya apa, solusinya apa, kesulitannya ini, apa solusinya? Seperti jembatan, sebetulnya, maaf ya, dana desa sudah kita keluarkan ke desa. Dan jembatan-jembatan yang gantung itu harganya 300 juta, 400 juta, 500 juta. Katakanlah yang 100 meter panjang, paling 800 juta ada. Dan mereka terima 1 miliar 1 tahun. Kan bisa dia cicil 3 tahun, 4 tahun, jembatan yang bagus pun. Iya, betul. Tapi sudahlah, saya tidak mau tanya kemana dana desa, sudah anak-anak teriak. Dan langsung gitu, Bapak Prabowo, balik aja, nggak apa-apa. Iya. Dia teriak, saya harus jawab. If I can do something, benar nggak? Ya, alhamdulillah. Sekarang saya bikin satgas jembatan. Selain yang daerah bencana, dia laporkan bahwa yang paling mendesak kurang lebih 3.000 titik. Besar sekali. Tapi insya Allah awal 2027 selesai 3.000. Semua provinsi Pak ya? Semua provinsi. Iya. Nasional. Oke. Siap. Cukup Mbak Eno sementara ya, round 1. Siap. Kita mungkin masuk ke tema ekonomi Pak. Agak berat lagi Pak. Silakan Bang Dede Basri. Terima kasih moderator. Terima kasih Bapak Presiden. Mungkin saya berikan sedikit konteks Pak, karena ini concern saya. Saya itu melakukan penelitian mengenai... Maaf ya, kan ini diskusi ya. Gak usah setiap saat Bapak Presiden nanti Anda nggak enak, ya kan, udah kan? Mas Prabowo gitu, bener nggak? Janganlah Pak. Ini di luar jam ya. Apa saya buka ini kali ya? Nggak ada yang berani Pak. Justru kalimat kita nggak keluar nanti kalau gitu. Nggak tahu saya. Kayaknya
sekat gitu loh. Aku lebih senang itu anak itu Yamisa, Pak Prabowo. Dia nggak bilang Bapak Presiden kan? Hah? Kadang-kadang ya anak-anak itu lebih polos ya. Iya betul. Hah? Aku kadang terharu gitu. Betul, betul. Kamu mau belajar apa? Saya sih mau studi Pak, mau jadi dokter. Tapi orang tua saya nggak mampu. Aduh. Saya udah kasih tahu staf saya. Pokoknya dia harus sekolah. Iya, iya, iya. Tidak boleh orang tua tidak mampu, anak yang nggak boleh. Itu apa ya motivasi saya itu. We have to create suatu bangsa Indonesia yang ya kan, anak orang paling miskin pun harus bisa sekolah. Sebenarnya itu Undang-Undang Dasar 45. Ya, betul. Ya. Saya lanjutkan Pak ya. Ya. Jadi saya melakukan penelitian Pak mengenai social unrest Pak, unjuk rasa di berbagai negara di dunia. Kenapa dalam 25 tahun terakhir itu unjuk rasa frekuensinya makin banyak Pak. Temuan yang menarik itu adalah ada hubungan yang sangat kuat antara menyusutnya kelas menengah dengan unjuk rasa. Itu terjadi di Latin Amerika, di Southeast Asia, termasuk di Indonesia Pak. Ya. Nah, data kita yang terakhir itu menunjukkan sepanjang 2019 sampai 2024 Ya. itu kelas menengahnya menyusut Pak. Ya. Nah, kita kalau lihat dari angka pengangguran, betul angka pengangguran kita itu turun Pak. Ya. Tetapi sekarang tingkat pengangguran tertinggi adalah mereka yang educated. Ya. Apakah itu tamatan universitas, SMA, SMK. Nah ini problem baru nggak hanya unik di Indonesia, di seluruh dunia Pak. Karena pertumbuhan ekonomi itu menciptakan lapangan kerja tapi informal Pak. 80% dari lapangan kerja yang tercipta tahun 2019 sampai 2024 itu informal Pak. Dan upahnya itu sekitar $120 sebulan. Nah, Bapak bisa bayangkan mereka terdidik, mereka muda, mereka punya informasi, YouTube segala macam. Ini kemudian bisa jadi potensi dari social unrest. Dulu di tahun 90 Pak, isu inequality itu mungkin samar buat orang. Tapi dengan sosial media itu berubah menjadi daily reality show Pak. Karena dia bisa lihat bagaimana cara hidup orang. Nah karena itu saya concern ya, kalau penciptaan lapangan kerja kita ini informal, ini bisa jadi soal ke depan. Apa yang kira-kira Bapak Presiden akan lakukan untuk address supaya lapangan pekerjaan ini yang tercipta adalah lapangan pekerjaan yang decent Pak. Tidak hanya sekedar create jobs, but create good jobs. Mungkin itu Pak. Justru inilah yang saya sedang lakukan. Justru ini. Makanya saya menyampaikan waktu saya maju sebagai presiden, saya tidak bicara lagi pembangunan bangsa. Saya bicara transformasi bangsa. Yang terjadi adalah deindustrialisasi. Yang terjadi adalah uang Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Saya ingin hilirisasi. That's the only way. Kita tidak boleh ekspor lagi bahan mentah. Kita harus mengolah bahan mentah itu menjadi turunan produk industri yang bernilai tinggi. Di sini nanti bisa anak-anak muda yang pintar-pintar bekerja. Create good job. Saya akan buka pabrik mobil. Kenapa kita jadi pasar mobilnya orang lain? Kenapa? Karena will. Dengan segala hormat, Korea. Sumber alam Korea apa? Coba periksa. Kita punya sumber alam semua untuk bikin mobil. Tapi dia sudah puluhan tahun lebih dulu dari kita bikin mobil. Kita punya timah, kita punya boksit untuk alumina, diolah menjadi aluminium jadi mobil. Tapi kita nggak bikin processing boksit. Prosesnya nggak ada. Jepang tidak punya boksit. Dia bikin mobil terhebat. Iya kan? Jadi ini Pak Kati, this is what we have to do. Makanya saya bikin buku transformasi bangsa.
Saya katakan strategi transformasi bangsa. We have to transform. There's no other way. Untuk kita industrialisasi, kita harus melakukan ratusan pabrik. Itu yang kita sebut pohon industri. Dan kita sudah map out. We have a plan actually. Pohon industri untuk semua komoditas penting yang kita punya. Kelapa saja ternyata di negara manapun dianggap suatu miracle crop. Minyak VCO, virgin coconut oil, itu dianggap anti cancer. Di Amerika saya punya teman-teman jenderal Amerika, dia minum tablet virgin coconut oil yang dibikin bubuk jadi tablet. Tiap makan dia minum itu. Harga kelapa itu tinggi sekarang. Kita baru punya 1-2 pabrik kelapa. Selama ini kita ekspor kelapa gelondongan. Kelapa. Hampir semua komoditas. Ya, kita punya kopi terbaik. Tapi kita import Starbucks. Ya, Nestle, Nescafe. Iya kan? Kita punya coklat terbaik. Tapi kita import, kita makan KitKat, kita makan Cadbury, ya kan? This is what we have to do. Jadi justru ini jawabannya adalah industrialisasi. Yang sekarang ini is actually to win time. To win time. Win time adalah kita harus hilangkan kemiskinan. Bahwa kelas menengah turun, saya yang ungkapkan. Saya ungkapkan di mana-mana. Itu yang menohok saya. Saya tadi bangga juga 7 tahun pertumbuhan 5%. Tahu? Loh, pertumbuhan tapi orang miskin tambah. Kelas menengah kurang kok. There's something wrong with the system. Yeah? So you're exactly correct. We have to industrialize. And now it's not even industrialization. Now it's science. STEM. Ya kan? Contoh, kita kekurangan 100, kalau tidak salah 120.000 sampai 140.000 dokter. 140.000 dokter kurang. Dan kita memproduksi, menggraduate tiap tahun paling 9.000 sampai 10.000 dokter tiap tahun. Top. Artinya kita harus 14 tahun nunggu baru terpenuhi. 14 tahun akhirnya yang tua-tua pensiun juga gitu loh. Jadi we will never, kalau kita nggak ambil tindakan drastis. Makanya saya rencananya saya mau bangun 10 universitas baru dengan 10 fakultas kedokteran baru dengan 10 research rumah sakit baru. Untuk mempercepat ini. Pak, saya boleh sedikit, Ya, Pak ya? ya. Problem dengan industri kita tuh competitiveness. Karena di sini, Pak, terus terang aja, uang nggak masalah, tapi masalah jadi uang, Pak. Jadi karena persoalannya di-create oleh birokrasinya begitu banyak. Bapak willing untuk lakuin deregulasi nggak, Pak, untuk itu, Pak? Oh, harus. Deregulasi harus. Saya sudah deregulasi gila-gilaan mungkin. You tanya aja. Masalah pupuk ya. Masalah pupuk. Saya menemukan ada 145 peraturan. Ini contoh ini. Ini salah satu yang harus kita, salah satu prestasi pemerintah saya ya antara lain ini penyaluran pupuk. 145 peraturan. Ya. Jadi ada 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden, instruksi presiden. Di Kementerian Pertanian ada 11 peraturan, Kemendak 6, pokoknya totalnya 145. Ya. Jadi dari pabrik yang miliknya negara sampai ke petani itu kalau tidak salah harus ada berapa belas tanda tangan. Gubernur harus tanda tangan. Pertama harus ada, kalau tidak salah harus ada 14 kementerian tanda tangan. Baru gubernur tanda tangan, baru bupati tanda tangan. Jadi ini
pupuk yang kita subsidi nggak sampai ke petani. Iya. Bahkan jadi penyelundup, diselundupkan kemana? Petani juga bingung, di mana saya akhirnya nangis-nangis. Kita hilangkan 145 peraturan dari pabrik langsung ke Gapoktan. Kelompok tani. Nggak usah pakai kartu-kartu, pakai KTP bisa beli. Surat sudah. Jadi deregulasi sangat penting. Ini semua dan akal-akalan ini, birokrasi ini akal-akalan. Sudah kita kurangi undang-undang, kita sudah perbaiki undang-undang, kita perbaiki ini peraturan presiden. Dia akal-akalan, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis. Pertek. Akal-akalan lagi nih Pak. Ini aduh. Boleh klarifikasi Ya, satu nggak Bapak? Ini penting banget tadi. Satu aja klarifikasi ngikut. Tadi kan Bapak bilang industri mobil baru ya. Kan selama ini salah satu yang cukup berhasil industri mobilnya kan misalnya Toyota Kijang, Innova, itu kan komponen dalam negerinya lumayan banyak Bapak. Kan dibuat di Indonesia, Avanza bahkan kita ekspor. Apakah ini kita akan perkuat atau you are going to create something totally new? Ini kan sudah ada Ya kan sejarah. gini ya, Toyota ini kan masih belum mau ke arah listrik. Oke, listrik Bapak ya. Listrik. Ekosistem baru. Ya. Nah, saya ingin total listrik. Kenapa? Dan saya ingin listriknya itu dari solar, dari matahari. Kenapa? Justru menghadapi ini. Kalau kita mau pakai mobil combustion engine, apa mobil bensin atau solar, masih tergantung lagi kita impor gitu loh. Jadi industri mobil dengan ekosistem baru ya, bukan yang Mobil sama motor. ya. Kita udah bikin simulasi. Waduh, savingsnya luar biasa. Ya. Jadi saya kalau strategi kita benar, will kita ada, insya Allah kita bisa hidupkan lagi industrialisasi. Ini berpikirnya Ya, nggak cuma saya- satu dua langkah ini. Bapak nggak mikir 1-2 langkah ini, mikirnya harus 100 langkah ini. Enggak. Saya tadi boleh 100 langkah, tapi intinya, what is the basic problem? The root of the problem. Apa? Akar masalahnya apa? Nah, itu yang kita atasi. Beliau, oke, benar. Kita butuh good quality jobs for the educated. But we also need massive jobs for the common, orang-orang biasa yang ingin hidup dengan baik. Kan itu yang harus kita juga. Jadi that's why kita terpaksa ya, menurut saya kita terpaksa multi front. Semua sektor harus kita kerjakan serentak. Memang berat, memang banyak orang mengejek kita. Indonesia nggak mungkin berhasil, tapi saya optimis, saya yakin kita akan berhasil. Itu bedanya itu. Kalau kita yakin berhasil, insya Allah berhasil. Nah, itu pengalaman saya gitu, ya kan? Tapi everything berdasarkan realita, ya kan? Fakta. Realita. Kalau kita nggak punya apa-apa, kita punya semua kok. Masalahnya kita tidak mampu manage, itu aja. Sekarang kita harus ubah. Makanya tadi itu salah satu ya, semua permainan-permainan yang tidak benar harus kita tinggalkan. Ya. Ekonomi lagi Pak, Silakan. Mas Faisal. Mau bicara apa? Mau bicara seni pun boleh. Ekonomi dulu. Mau bicara sepak bola aku paling suka. Iya. Mas Faisal, silakan Mas Terima Faisal. kasih Bang Moderator. Terima kasih Pak Presiden, Pak Prabowo. Ini pertama kali saya diundang ke sini berdialog langsung dengan Bapak. Sebetulnya tadi ketika Pak Prabowo menyebut masalah industrialisasi dan hilirisasi, sebetulnya saya mau bertanya soal itu karena kami di KOR banyak sekali melakukan kajian kaitannya dengan industri, termasuk EV tadi dan juga ke daerah-daerah smelter, Pak. Tapi sepertinya untuk yang round pertama ini saya ingin menanyakan tentang yang sedang hangat dibicarakan sekarang. Jadi dampak daripada perang terhadap ekonomi domestik kita, Pak. Kita tahu harga minyaknya kan sudah sempat beberapa kali menyentuh $100 per barel. Rupiah juga sudah sempat menyentuh 17.000 per US dollar. Jadi
dari hitung-hitungan kami sendiri di Korpa, memang kalau dalam waktu yang panjang, ICP harga minyak dunia itu di atas $80 per barel dan nilai tukar rupiah di sekitaran 17.000, memang dampaknya ke pembengkakan subsidi energi itu bisa lebih dari 100 triliun tambahannya saja, Pak. Itu artinya kalau dibandingkan persentase terhadap PDB berarti sudah tembus 3%. Nah, saya mendengar dari media bahwa Pak Prabowo ingin menahan itu, bahwa defisit APBN tidak tembus 3%. Tapi pertanyaannya bagaimana, Pak? Karena concern kami kalau seandainya menahan 3% itu dilakukan dengan efisiensi yang caranya sama dengan tahun lalu 2025, kita sudah saksikan sendiri, Pak, bagaimana dampaknya. Saya ketemu dengan banyak pelaku. Dampaknya bagaimana? Termasuk di daerah, Pak. Di daerah, kalau Bapak ingat ada gejolak di Pati, gejolak di beberapa daerah yang lain, itu karena susah untuk mencari jalan keluar bagi daerah untuk menaikkan, terpaksa mereka menaikkan pajak karena transfer ke daerah kan dipotong, Pak, karena efisiensi juga. Nah, jadi apakah cara untuk efisiensi yang Bapak ingin lakukan sama, ataukah mungkin ada cara yang lain, Pak? Misalnya, contohnya begini, Pak, apakah ada terpikir cara untuk refocusing misalnya, Pak, ya, termasuk misalnya mengalihkan sebagian daripada program-program yang sudah ada yang banyak banyak alokasi anggarannya, termasuk mungkin program prioritas, ke pos-pos yang sifatnya tanggap darurat ini, Pak. Oke, saya jawab. Iya, Pak, silakan. Pertama, tolong Anda cek Ya. transfer ke daerah mana yang dipotong dan mana yang tidak dipotong. Ya, ya. Kalau tidak salah, yang dipotong juga yang bersifat tidak produktif. Dan saya ingin jelaskan, waktu pertama kita lakukan efisiensi, kita menghemat 308 triliun dari pusat sebagian besar. Ya. Dan dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya itu semua 308 ini kalau tidak potong, ini ke arah korupsi. Pak Muhammad, saya kembali ke dasar ya. Saya akan kembali ke dasar. Bapak kan ekonom. Kalau kita bicara ekonomi Indonesia, selalu keluar angka ICOR. Betul. Ya, incremental capital output ratio. ICOR kita 6,5. Ya, tinggi sekali. Dibandingkan dengan Korea, mereka itu 4. Singapura 4. Kalau tidak salah Thailand 4, India 5. Artinya apa? Kalau kita lihat kita 6, Korea 4, Singapura 4. Arti itu adalah 4 per 6 kan 2/3. Ya. Jadi kita ini, kalau angka itu artinya kita 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina apalagi, Vietnam apalagi. Vietnam 3,6, Filipina, saya mau tanya. 2 kali lipat tidak. Ya, saya mau tanya ya, Pak Muhammad. Kita bedanya apa sama orang Filipina? Kita rasnya apa? Apa kita lebih bodoh? Kita lebih tidak efisien. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, artinya saya datang mendekati APBN kita yang 3.700 triliun, which is 230 miliar dolar. Pertama saya sudah lihat, ini 30% dari 230 itu 75 miliar dolar. Tidak efisien ini. Dan saya sudah buktikan, dengan efisiensi saya bisa menghemat di awal 308 triliun. Itu sama dengan 18 miliar dolar. Masih banyak yang bisa kita hemat, Pak Muhammad. Banyak sekali yang bisa kita hemat. Coba, masa kita ada biaya seremonial? Tiap kementerian, tiap badan di seluruh eselon Indonesia itu ada biaya untuk ulang tahun.
Saya bilang sudahlah, seremoni hanya di ruangan, potong tumpeng, ya kan? Biaya percetakan dan souvenir kita potong 75%. Pembelian alat tulis kantor kita potong 90%. Tiap kantor selalu beli alat tulis, beli buku, komputer hampir tiap tahun. Sewa gedung, peralatan, rapat seminar sejenis. Sudah ada kantor kementerian, semua pejabat maunya rapat di luar daerah, Luar kota. Betul. di luar kota. Ada yang mau di Bali, ada yang mau kajian-kajian, saya analisa-analisa, saya bilang masalahnya sudah jelas kok, masalah kemiskinan, kesenjangan, lapangan kerja, iya kan? Jembatan anak itu teriak, Pak Prabowo, tiap hari kami basah. The problem is there. Jadi saya lihat dengan penghematan yang pasti ke korupsi. Nah, ini di awal, di akhir tahun pertama pemerintahan saya, Menteri Keuangan melapor, Pak, kita masih ada sisa sekian ratus triliun juga. Itu contoh. Ya, jadi menurut saya, kalau kita hadapi krisis, ya semua upaya kita pelajari, ya kan? Pertama, kita harus turunkan konsumsi. Ya, kita bisa turunkan konsumsi. Saya lihat negara-negara lain, umpamanya lagi mikir hari kerja jadi 4, dari 5 jadi 4. Ya, Filipina, Pakistan sudah. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu COVID kita lakukan, cukup berhasil. Ya, saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75% karyawan dan pegawai bisa kerja dari rumah. Sekarang ada Vicon, ada banyak teknologi. 30 tahun yang lalu nggak ada, itu satu. Kita juga bisa, sebagai contoh tadi ya, work from home, kita juga bisa, umpamanya, satu mobil nggak boleh ditumpangi satu orang. Di negara-negara lain juga, satu mobil minimal 4 orang. Ya kan? So, banyak cara. Jadi, maaf ya, ada yang dramatisasi penghematan itu. Enggak, kita tidak kurangi biaya pendidikan apapun, kita tidak kurangi. Kita tidak kurangi biaya operasional, kita tidak. Justru maaf ya, kita buka-bukaan aja. Saya berani, jangan nantang-nantang pemerintah pusat. Ya kan? Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Padahal maaf, ada dana desa. Kemana dananya di bupati? Kemana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil alih tanggung jawab. Ya, jadi kita ini harus terbuka, kita harus fair. Banyak pejabat itu terlalu banyak, menurut saya ya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, apa kabupatennya? Pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Ya, provinsi. ya, ada tuh Provinsi. Provinsi. Kaltim. Gubernur. Saya presiden di Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Iya kan? Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden ya, ada apa namanya? Anti peluru, mungkin harganya 1M. Tapi tidak 8M. Coba kita selidiki semua. Yeah. Efisiensi, habis itu kunjungan kerja. Sudahlah, itu yang kita minta, kesadaran, rasa tanggung jawab, ya kan? Bupati, kerja untuk rakyatmu. Gubernur, kerja untuk rakyatmu, ya kan? Itu yang kita minta. Jadi krisis ini ya kita akan sesuaikan. Dan dengan ini ya krisis ini memang
kita harus waspada, tapi kita banyak langkah yang kita lakukan, dan kebetulan juga ya kita berada dalam posisi yang agak lebih baik dari negara lain. Satu, kita sudah kontrak ya, untuk tahun ini kan kita sudah punya kontrak-kontrak, dan sebagian kontrak-kontrak itu justru bukan dari daerah situ, kita dari Afrika, kita juga dari Amerika, gitu. Ya, harga itu kita ambil rata-rata 1 tahun. Ya. Tapi benar, kalau perang ini berjalan lama dan harga di atas 100, kita harus benar-benar lakukan langkah-langkah. Tapi ini juga akan mempercepat strategi kita. Dari awal strategi saya, swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air. Air kita cukup, alhamdulillah. Banyak negara di Teluk itu Air aja nggak ada. Ya. air aja nggak ada. Ya, Saudi Arabia tidak punya air. Dia hidup dari desalinasi, Air laut. dari instalasi desalinasi, harganya 1 miliar satu. Dia punya nggak tahu 7, 8, 10 saya tidak tahu. Tapi kalau musuh dia, lawan dia Ngebom. menghancurkan itu 7, 8, Ada air. dia very bad trouble. Bahrain, Qatar, UAE sama juga. Tidak ada air. Even Iran air susah. Kita tinggal air kita manage. Kadang-kadang kelebihan air. Iya kan? Karena kita tidak mau kita sebetulnya ya sudah ribuan tahun tahu kok kalau hujan pasti banjir. Iya, iya. Tapi kita ya kan, kita ini kita harus bangun sekarang ya. Kita harus waspada, kita semua eselon. Alam yang begitu baik dari Yang Maha Kuasa, jangan kita santai everything. Kita harus bangun. We have to be tough. Jadi ini wake up call. Tapi ini akselerasi. Jadi saya berniat, saya sudah kasih keputusan politik dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, paling lambat 2 tahun kalau bisa, kita harus punya tenaga surya 100 gigawatt. 100 gigawatt. Ya. Nah, kita sekarang sudah bisa produksi sekitar, kalau tidak salah ya, 11 gigawatt dari dalam negeri saat ini. Kita masih punya pembangkit listrik tenaga diesel sebesar 13 gigawatt. Jadi ini harus kita tutup. Tidak boleh lagi ada listrik dari diesel, terlalu mahal. Jadi kita, saya kira dalam waktu dekat 13 gigawatt bisa kita adakan. Jadi very soon kita tidak akan pakai diesel, solar untuk listrik. Itu penghematan kita pertama. Tapi the whole plan is semua motor kita akan kita konversi menjadi motor listrik. Semua mobil, semua truk, semua traktor harus tenaga listrik. Jadi nanti orang kaya yang punya Lamborghini, Ferrari, silakan lo pakai bensin, lo bayar aja harga dunia. Mau $200, ya kan? Terus lo orang kaya kok. Yang lain kita sudah bikin simulasi. Ternyata si yang naik motor, kalau dia pakai listrik, pengeluarannya tinggal 20%, 1/5. Jadi this is our game changer. Ini game changer. Cina, Tiongkok, dia sudah punya 800 gigawatt. Dia the most advanced in tenaga surya. Untuk solar panel. Besar-besar. 100 Wah, saya pernah ingat, saya nggak tahu ya, 10 tahun atau berapa tahun yang lalu saya di Beijing, siang-siang kuning. Kalau nggak salah sebelum Olimpiade itu. Oh iya. Smognya kuning siang hari. Kita nggak berani keluar. Ya. Sekarang Clean. clean. Jadi dia very advanced. Dia punya hydro, kita punya hydro. Hydro lebih mahal dan lebih lama. Kita punya geothermal juga agak lebih lama. Kita punya mini hydro agak lumayan, mini hydro. Tapi kita punya
kalau tenaga surya itu bisa cepat, dan yang kita punya keunggulan, maaf, saya diejek kan, ini presiden sawit. Ya, saya bangga, saya jadi presiden negara yang penghasil kelapa sawit terbesar. Dari kelapa sawit kita bisa menghasilkan solar. Bensin juga bisa. Dari kelapa sawit bisa bensin juga. Aftur juga bisa. Aftur dari kelapa sawit. Jadi we are in a better position than many countries. Tapi benar, 1 tahun ini kita harus benar-benar waspada. Ya, mau tidak mau kita harus semua merasakan, kita kurangi konsumsi BBM. Ya, tapi ya kita harus siap kemungkinan paling jelek, karena ya Iran kan dia mau bela diri. Cara dia bela diri ya dia harus tutup Hormuz. Iya kan? Dan dia harus membuat istilahnya negara yang nyerang dia menyesal. Dan target dia ya, BBM crude oil $200. Dia ngomong begitu kok. Tapi sekarang berkisar naik turun ya. 100, 110, 112. Karena juga masih banyak sumber lain gitu. Ya kan, masih. Tapi still bagi kita berat kalau memang benar. Kalau di atas, kalau pakar yang tim saya mengatakan kalau di atas 90, 95 itu berat bagi kita. Ya. Kan sudah 3 perang teluk, Pak. Yang pertama, kedua kan yang 91 dan 2003. Nggak terlalu berdampak. Yang paling berdampak embargo OPEC, Pak. 73 ke 74. 3 kali lipat dalam setahun. 300%. Dan itu long lasting. Kita dapat bonansa kan net ekspor. Dan ingat ya, kita punya batu bara yang masih banyak. Batu bara untuk listrik itu paling murah sebetulnya. Batu bara lebih murah dari, tapi tenaga surya. Lingkungan buruk, Pak. Batu bara secara lingkungan buruk. Lingkungan buruk. Tapi namanya krisis kan. Ya. Mbak Nana kayaknya giliran mau nanya. Silakan. udah langsung nyambar itu. Iya, sebetulnya saya masih ingin menyambung dari Bang Faisal, tapi saya pindah haluan dulu, Pak. Baru kemudian nanti mungkin kita bisa kembali. Bukan ekonomi, tapi isu yang juga luar biasa penting, Pak. Aktivis kontras, Pak. Bernama Andri Yunus. Disiram air keras, mengalami luka serius. Luka bakar hampir 20%. Kornea matanya sebelah kanan juga rusak. Kapolri sudah mengatakan mendapatkan instruksi langsung dari Pak Presiden untuk mengusut kasus ini. Dan saya juga ingin mengutip Menteri Koordinator Hukum, Menteri Bapak Pak Yusril, Komnas HAM, Komisi 3 DPR, semuanya menilai ini bukan sekedar tindak kriminal, Pak Presiden, tetapi ini serangan terhadap demokrasi, serangan terhadap pembela HAM. Saya ingin tahu posisi Bapak, apakah setuju dengan penilaian itu, Pak? Ya pastilah. Ini terorisme, iya kan? Tindakan biadab harus kita kejar, harus kita usut. Harus kita usut. Sampai ke bukan hanya pelaku lapangan, tapi apakah siapa yang nyuruh, siapa yang bayar. Termasuk apabila ternyata yang melakukan itu aparat negara, Pak? Ya jelas dong. Yang berseragam. Tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas. Tidak akan. Bapak menjamin itu, Pak? Saya menjamin. Tapi sebaliknya, kalau ini provokator yang bukan dari pemerintah, bukan dari aparat, jelas kita harus usut kok. Ya. Pola yang terjadi selama ini, kasus-kasus teror itu berulang dan tidak pernah terungkap sampai yang memberikan perintah, sebatas di pelaku lapangan. Spesifik, Pak, saya mau menyebutkan, ini yang terjadi selama setahun terakhir, Pak. Ada yang tadi Bapak sebutkan, wartawan Tempo, Francisca Christy Rosana, ada Tio Ardianto, ada Ramon Doni Adam, ada Firindian Aurelio, ada Sheryl Anavita, ada Iqbal Damanik, ada Zainal Arifin Mohtar. Latar belakang mereka, Pak Presiden, semuanya beragam, tetapi kesamaannya adalah semuanya kritis menyampaikan pandangan di muka publik. Apakah Bapak bisa memahami ada kekhawatiran yang muncul bahwa ruang aman untuk bersuara menjadi semakin menyempit, Pak? Anda merasakan? Apakah dibandingkan dengan banyak negara, apa kita batasi nggak? Ada yang merasakan, coba lihat, kita batasi nggak? TikTok, fake news, hoax, kebohongan yang disiarkan tiap hari.
Coba Anda lihat, coba bandingkan sama negara lain. Karena yang terjadi adalah dampaknya yang kita lihat, Pak. Mereka yang bersuara kritis. Iya, mendapatkan tapi kadang-kadang intimidasi. ada orang, Mbak Nana, kita ini bukan anak kecil, kita sudah hidup lama. Kadang-kadang kan ada peristiwa yang justru dibuat seolah, Anda ngerti ya, itu namanya provokasi. Itu ada di buku Mbak Nana, ada di buku intelligence, ada itu. Itu namanya false flag operation. Iya kan? Melakukan aksi teror seolah yang lakukan orang Palestina, tapi yang lakukan bukan orang Palestina, yang lakukan Mossad. Itu terjadi. Sebetulnya Anda paham ya? Iya. Jadi sama juga ini. Ini mau mengarah bahwa rezim kita otoriter. Sebetulnya Iya kan? spekulasi-spekulasi itu muncul karena ketidakadaan jawaban Pak Presiden. Jadi kerap kali kasus-kasus yang terjadi ini berhenti begitu saja, tidak terselesaikan. Sehingga kemudian muncullah begitu persepsi publik bahwa wah kalau ini tidak selesai berarti ini ada unsur negara yang bermain dan sebagainya. Karena, saya karena tidak ada jawaban maka kemudian saya ingin menjamin, saya ingin membangun Indonesia yang beradab, ya. Itu cita-cita saya. Saya ingin membangun pemerintah yang bersih. Saya ingin punya polisi yang bersih, jaksa yang bersih, intelligence yang bersih. Anda tahu, saya mau tanya sekali lagi ya, saya ini korban juga. Tapi saya itu berpikir yang besar. Concern rakyat, pangan, energi, benar nggak? Dengan perang, harga pangan bisa naik. Tapi saya mau tanya, ini bulan Ramadan, harga pangan terkendali atau tidak? I think we are doing a good job. Jadi percayalah, saya tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi. itu yang ingin kami dengar Pak. Iya. Percayalah, saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Tapi kita waspada. Saya minta diusut benar. Ya. Justru sampai aktornya. Iya, sampai aktornya. Saya rasa pernyataan Pak Presiden sudah boleh soal yang itu ya. Dan berarti Bapak tadi bicara secara tegas tidak boleh ada warga yang diintimidasi, yang diteror karena mengkritik pemerintah. Tidak boleh. Jaminan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Kalau wewenang ada, itu saya lakukan. Ya. Bapak, apakah memberikan tenggat waktu ke Kapolri Pak untuk pengusutan kasus ini? Ya, saya ini orang realistis dan saya orang yang adil. Dari segi kapasitas, kita biarkanlah mereka bekerja. Ya. Tapi tidak hanya Polri, banyak lembaga lain juga harus bekerja. Ya. Lembaga lain penegak hukum juga yang di luar penegak kepolisian. hukum, ya kan? Apakah Bapak terbuka dengan ide membentuk tim independen untuk membackup ini, Pak? Kita bisa pertimbangkan. Asal independen ya. Independen. Ya, jangan semua LSM yang sudah a priori benci sama pemerintah yang dapat uang dari luar negeri, ya kan? Ya kan? Kalau Anda mau bicara apa adanya, saya juga bicara apa adanya, gitu. Iya kan? Tapi yang jelas malam ini kami sudah mendengarkan langsung statement dari Presiden. Presiden sangat bold. Begini, Tegas. soal saya hal itu ingin karena- menegakkan hukum. Saya ingin menegakkan hukum. Bagaimana kita tegakkan hukum kalau kita biarkan seperti ini? Kalau itu dari aparat. Dan saya ingin kasih tahu bahwa memang aparat kita ya banyak kekurangannya. Kita menemukan deep state, kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani ngelawan menteri. Akhirnya kita pecat kan, banyak sekali dirjen-dirjen. Ada dirjen-dirjen yang merasa untouchable. Ada lembaga-lembaga yang merasa nggak boleh diaudit. Ini pekerjaan tidak ringan. Tapi kan saya tidak mau sedikit-sedikit mengeluh atau sedikit-sedikit mencari simpati rakyat. Ya ini pekerjaan saya dilantik untuk itu, saya bersihkan. BUMN saya sedang bersihkan. BUMN selama ini salah satu kebobolan kita paling besar. Jadi dari Mbak Nani, memang ini masalah Indonesia gitu loh. Di mana-mana, ya kan? Jadi tapi percayalah bahwa tidak ada niat dari pemerintah, apalagi yang saya pimpin, untuk lakukan seperti itu. Come on, apa sih? Benar nggak? Rakyat kita nggak bodoh.
saya mau ingatkan ya, sampai hari ini rakyat yang di bawah itu dukung saya. Persis yang disampaikan tadi Pak Dede. Iya kan, kalau memang rakyat tidak suka sama saya, bisa turun ke jalan rame-rame. Tapi mereka tahu, kalau rusuh, semua negara yang rugi. Mau ganti saya, tunggu dong 2029. Jadi negara yang beradab ya. Sabar ya. Iya, sabar. Tapi yang saya lihat ya, Mbak Nana harus objektif juga ya, sebagai seorang tokoh, bahwa destabilisasi, disinformasi itu bagian dari bernegara. Jadi ada negara-negara tertentu yang punya keahlian di situ, regime change, color revolution, come on. Masa Anda nggak pernah baca, nggak pernah lihat, ya kan? Asia Tengah. Apakah Bapak membaca kritikan-kritikan yang dilontarkan baik oleh pengamat yang Bapak sebut tidak patriotik seperti tadi pertanyaan Mbak Eno, atau dari orang-orang yang memang selama ini kritis terhadap pemerintah, itu semuanya bermuara pada keinginan untuk regime change, Pak Presiden? Tidak semuanya, saya tidak pernah katakan semuanya. Sebagian Tapi besar. ada, oh jelas ada. Ya kan, jadi begini. Bagaimana Bapak membedakan itu, Pak? Mana yang menurut Bapak memang ini sudah keluar jalurnya, sudah saya ingat begini. istilah Bapak makar waktu dulu bulan Agustus ada demo, dan mana yang memang ya ini sesuatu yang Ya kan, yang wajar. Jelas waktu Agustus ya jelas makar, dia mau bakar gedung DPR, kantor gubernur. Institusi pemerintahan mau dibakar, dia semakar, bikin kerusuhan, bawa bom molotov, ya kan? Tidak ada LSM yang ribut soal bom molotov. Banyak yang Ada yang protes nggak? menyampaikan, banyak Pak yang Jujur lah. protes, banyak yang Nggak, protes. come on, sudahlah. Banyak yang protes. Jujur, buka rekam jejaknya, rekam Mungkin digitalnya. Tetapi untuk dalam- ya. round satunya kita cukupkan dulu ya. Enggak, biar aja. Biar aja, ayo silakan. Oh, iya, Kata silakan. Bapak Presiden Ya, biar siap, biar Oh hidup. iya, nggak apa-apa. Ini kesempatan Dalam- bagi saya jawab. Ini Boleh nggak? menarik. Betul Pak. Oh iya. Terima kasih kesempatan. Ada yang ribut nggak soal bom molotov? Banyak Pak yang Aduh, Banyak come yang on, ribut. nggak objektif. Banyak yang Nggak ada. Bapak, dan- Ada yang ribut nggak gedung DPR mau dibakar? Banyak Pak, Ah, pemberitaan come media on. juga banyak soal itu. Nggak ada itu. Pemberitaan waktu media banyak soal itu, sedikit. banyak yang mengecam. Iya, saya hormati itu, silakan. Tapi begitu bakar-bakar itu kriminal. Iya. Tapi kenyataannya Pak, ratusan yang ditangkap kemarin itu kebanyakan justru mahasiswa. Ada satu penelitian yang menyebut terbesar sejak zaman reformasi penangkapan yang terjadi pada mahasiswa dan aktivis, Pak. Tetapi provokatornya atau siapapun yang bertanggung jawab, aktor yang menyuruh dan sebagainya, itu tidak pernah terungkap, alih-alih dibawa ke pengadilan, Pak Presiden. Ya itu tantangan kita harus cari. Saya baru menjabat berapa tahun? 1,5 tahun. 1,5. Masih ada waktu untuk saya membuktikan? Kami tunggu pembuktian itu, Pak Presiden. Kami tunggu pembuktian itu. Iya. Hah? Jumlah koruptor yang saya tangkap berapa? Come on, ya kan? Percaya, saya sumpah untuk membela rakyat saya. Saya pertaruhkan jiwa saya berkali-kali. Saya tidak rela. Saya tinggalkan negara ini nanti pada saat saya dipanggil Tuhan. Saya tidak rela ini jatuh ke tangan maling-maling, bandit-bandit. Saya tidak rela. Baik, Pak. Ya. Dari Mbak Nana cukup dulu. Sebetulnya masih ingin panjang, cuma masih Nanti banyak round 2 ya, lain. nanti round 2 ya. Karena masih ada Bang Bosman Mardigu yang belum kebagian. Saya mau menjawab itu dengan sangat gamblang. Oh, sangat gampang. Saya senang. Apa saja. Ya. Kalau boleh, saya ingin menyambung satu pertanyaan terkait tadi komunikasi. Tapi saya kira Pak Mardigu belum. Mardigu dulu ya. Pak Mardigu udah nahan. Siap. Udah nahan dari tadi. Soalnya ini orang baru ini. Sabar Pak. Iya. Kayaknya tadi mengumpulkan semua pertanyaan-pertanyaan mau dirangkum jadi sebuah pertanyaan yang Enggak apa-apa, silakan. Debat itu bagus, ya kan? Terima kasih Pak Presiden yang terhormat. Ini undangan pertama saya ke sini, mudah-mudahan bukan yang terakhir Pak. Jadi bagi saya blessing sekali ketemu Bapak, saya bisa mengungkapkan banyak hal. Di sosial media saya sangat aktif sekali dan sangat banyak data yang saya perlukan dan data dari Bapak yang
tentunya saya perlukan. Dan saya bertanya tentang geopolitik, di mana kapasitas saya lagi minatnya di sana. Bapak melaksanakan Mukadimah itu melakukan perdamaian dunia, karena salah satu di undang-undang kita di Mukadimah adalah menjalankan perdamaian dunia. Dan Bapak sering mengajukan menjadi juru damai. Tapi kita tahu Pak, juru damai itu kita harus punya alat tekan Pak. Kita juga harus alat tawar atau apa istilahnya, bargain power atau deterrent power Pak, gitu ya. Nah, sewaktu Bapak join BOP, alat tekan kita apa Pak? Alat tawar kita apa Pak? Karena waktu itu belum perang, Israel dan Amerika belum perang. Sekarang sudah perang Pak. Nah, yang saya tetap fokus, selama Bapak punya alat tawar, kita bisa menjadikan tool itu sebagai penekan untuk perdamaian. Tapi kalau tidak ada Pak, apakah Bapak masih akan terus bertahan di BOP karena udah jadi board of war atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi saya jelaskan ya. Saya jelaskan dalam konteks situasi sesudah 7 Oktober tahun 2023. 7 Oktober 2023. Terjadi serangan oleh Hamas Ya. Oh, di alam yang dan pembalasan dari Israel yang luar biasa. Betul. Bisa dikatakan gila-gilaan itu, ya. 7 Oktober 2023 Bapak. Jadi 2024, 2025 Terus. dihabisin rata Gaza. 80% rata. 70.000 diperkirakan mati. Orang tua, perempuan, anak kecil tidak bersenjata. Apa yang kita bisa buat untuk hentikan itu? Kita coba dengan segala cara, ya. Akhirnya kita dengan berbagai cara kita negosiasi, kita kirim bantuan. Indonesia termasuk yang paling banyak kirim, termasuk ya, salah satu. Tapi yang lain negara-negara Arab yang kaya-kaya juga pasti kirim bantuan yang lebih banyak ya. Tapi kita kirim Hercules banyak sekali. 3 Hercules pasar. Kita kirim kapal rumah sakit 2. Nah, di situ negara-negara Arab dan yang berurusan itu akhirnya kan sebagian dari mereka punya hubungan baik sama Presiden Trump Amerika. Mereka semua mendesak Amerika, tolonglah hentikan penghancuran Gaza ini. Dan saya di berbagai forum saya juga mengatakan bahwa di sini adalah the moral decline of the West. Ya, bahwa negara Barat, waktu itu Amerika sama Eropa jadi satu masih, selalu mengajarkan kepada kita HAM, selalu mengajarkan kita demokrasi. Saya jarang dengar itu LSM yang kritik pemboman di Gaza itu. Maaf ya, aku boleh sindir juga kan. Kalau yang menyangkut negara Barat nggak mau, mereka terlalu banyak ya. Sekali lagi saya bukan anti Barat loh, tapi I know what's happening, you know. Jadi akhirnya Presiden Trump itu tadinya dia punya cita-cita ingin menjadi presiden yang bawa perdamaian. Betul. Ada Abraham Accords. Iya, iya. Dia sangat mengharapkan dia bisa menyelesaikan masalah-masalah dan dia bisa dapat Nobel Peace Prize. Nah, ini oleh rekan-rekan kita negara-negara Arab waktu itu dan Muslim bahwa kita ingin mendorong Presiden Trump untuk bisa neken Israel untuk hentikan. Karena kalau kita buka terbuka, kalau kita bisa terbuka, hanya Amerika yang bisa nahan Israel.
Kemudian waktu di sidang umum PBB di bulan September tahun 2025 kalau tidak salah ya. Saya muncul karena saya UNGA. saya pembicara ketiga habis Lula, Brazil, Trump, saya. Di situ saya sangat tegas dan juga hari sebelumnya saya juga bicara di forum yang dipimpin oleh Prancis, Emmanuel Macron. Dan di situ negara-negara barat banyak yang umumkan mengakui Palestina. Ini terobosan besar. Ya. Kalau tidak salah Prancis umumkan, ya kan? Inggris umumkan, banyak negara. Ini terobosan ini. Terobosan luar biasa. Karena semua mau neken supaya Israel hentikan itu. Nah, di situ juga saya tegaskan lagi bahwa the only solution is two-state solution. Sesudah pidato saya, berapa jam kemudian, 8 negara Muslim diundang oleh Donald Trump. Arab Saudi, Uni Arab Emirates, Yordan, Turki, Pakistan, Qatar. Ini fotonya ini. Ya. Sama Jordan. Iya, sama Jordan. Jadi yang mimpin waktu itu Donald Trump dan Erdogan, dua co-chair the meeting. Jadi di situ Mesir Perdana Menterinya hadir, Pakistan Perdana Menteri, Raja Abdullah sendiri hadir, adiknya MBZ hadir, dia kalau tidak salah duta besar di Washington, saya dan Emir Tamim. Ini juga Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Di situ dia minta Witkoff nggak salah duduk di belakang itu, nggak kelihatan di belakangnya besan ya. Dia bacakan 21 point plan of Trump. Tak. Kita pelajari, kalau nggak salah ada paragraf ke-19 kalau tidak salah ya. 19 ya. Jadi dia bicara macam-macam, interface dialog, tapi paragraf ini yang menentukan bagi kita. While Gaza redevelopment advances and when the Palestinian Authority, ya, Palestinian Authority jadi pemerintah yang mimpin Palestina sekarang, reform program is faithfully carried out, the conditions may finally be in place for a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood, which we recognize as the aspiration of the Palestinian people. Ke-20, the United States will establish a dialogue between Israel and the Palestinians to agree on a political horizon for peaceful and prosperous coexistence. Jadi, kita lihat, wow, ini 19 dan 20 ada peluang, walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya kita berdelapan diskusi, kita dukung ini atau tidak. Akhirnya dalam lobby sebelum ini kita bilang kita dukung ini. Habis itu Emir Tamim kita tunjuk sebagai juru bicara kita. Akhirnya setelah dibacakan Emir Tamim atas nama kita, karena kita sebelum meeting ini kita sudah dikasih poin. Pak, sorry Pak, ini resolusi UN Council ya Pak? Jadi Iya, resolusi tapi berdasarkan plan itu. Berdasarkan, jadi poin-poin ini poin yang BOP atau poin US Council Pak? Pertama, ada halaman ini ada di poinnya Trump. Oh, oke. Yang dimasukin ke resolusi itu. I see. Nah, akhirnya Emir Tamim bilang, Mr. President, we like your plan. Ya, plannya Trump kan jadi pertama 21, akhirnya jadi 20 dan sebagainya. Tapi anyway, we like your plan, but the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel. Nah, di situ Trump bilang, dia bilang begini, dia lihat ke kita, Emir Tamim kan di sebelah saya, dia let me take care of Prime Minister Netanyahu. Dia let me take care of Prime Minister. I will convince him. Jadi dia kasih jaminan ke kita. Dia yang akan menggait Perdana Menteri Netanyahu. Dan
Benar, ini kalau nggak salah pertemuannya hari Rabu atau Kamis, Perdana Menteri Israel datang hari Senin dan akhirnya dipanggil ke White House dan akhirnya dia juga terima masalah ini. Dalam perjalanan terjadilah gencatan senjata. Ya. Terjadilah gencatan senjata pertama kali. Akhirnya berkuranglah penderitaannya rakyat Gaza. Yang tadinya ribuan mati, akhirnya total dalam 1 tahun gencatan senjata, ya ada pelanggaran, ada mati 600 sampai 700 orang. Yang darinya ribuan tiap minggu. Kemudian buka Rafah, ribuan truk masuk. Bantuan. Ya sekarang ada 4.200 truk tiap minggu. Kalau tiap truk itu 10 ton, 20 ton ya. Pokoknya sekarang diperkirakan semua rakyat Palestina dapat makan. Bisa diselamatkan. Ini fokus. Tiba-tiba ada konsep Board of Peace. Ya kan? Jadi, nah Board of Peace, ternyata rencana itu yang tidak ada Board of Peace, itu dimasukin ke Dewan Keamanan. Resolusi 2803. Yang tidak diveto oleh siapapun. Berarti Rusia dan Cina ikut mendukung. Walaupun tidak eksplisit. Dia abstain, tapi dia mengizinkan resolusi ini. Nah, itu syarat kita. Jadi syarat saya dari awal, saya akan ikut dalam proses perdamaian. Indonesia siap menyumbang pasukan perdamaian asal disetujui oleh PBB. Akhirnya Board of Peace disetujui oleh PBB. Nah, kita tanya lagi 7 negara Muslim lainnya, bagaimana? Akhirnya kita ambil kesimpulan begini. Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kita tahu, tidak gampang. If we are inside, maybe we can help. Dukung rakyat Palestina. Kalau di luar, Pasti nggak bisa. we cannot do. Jadi akhirnya kita putuskan, kita masuk. Oke. Kemudian itu statusnya. Dan saya mengatakan selama kita di dalam BOP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar. Itu kesepakatan kita bertujuh, tapi saya sudah ambil keputusan. Saya tidak akan nunggu yang 7 negara lain. Kalau saya ambil keputusan, kalau saya ambil kesimpulan tidak ada manfaat, mereka sudah tahu saya akan keluar. Ya, jadi saya setuju benar sama yang dikatakan Pak Mardigu. We must have leverage. Kita harus ada posisi tawar. Saya tidak tahu kenapa Indonesia diajak. Kita agak jauh. Tapi mungkin karena kita dianggap salah satu negara Muslim yang besar. Ya, Turki besar, Pakistan besar. Walaupun kita jauh dari situ, kita diajak. Jadi ya saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Dan itu mereka tahu. Dan saya selalu katakan dalam pembicaraan saya dengan tokoh-tokoh Barat, kita akan ikut. Dan kita siap kirim pasukan perdamaian, asal saya bilang, semua pihak setuju keterlibatan Indonesia. Pertama, tokoh-tokoh Palestina. Kedua, semua negara yang terlibat. Mesir, Yordan. Saya katakan tidak hanya Mesir, Yordan, dan bagi saya bilang, Mesir, Yordan, saya juga minta didukung oleh Arab Saudi, Qatar, UAE. Itu mitra-mitra kita kan yang baik. Dan saya juga mengatakan, de facto, Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force. Kemudian oleh mereka, kita yang ikut di Board of Peace, itu dikasih kelonggaran. Namanya
keterlibatan tiap negara diberi kesempatan sesuai dengan national caveats. Jadi keberatan-keberatan nasional boleh dihormati. Jadi kalau Board of Peace punya banyak kegiatan, negara X, kami mau ikut yang ini, kami nggak mau ikut yang ini. Itu boleh. Ikut serta dalam pasukan perdamaian juga begitu. National caveats. Kita tegas, kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas. Satu. Kedua, kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata di weaponization dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan manapun. Itu komitmen kita. Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold. Ya, saya sudah umumkan. Menteri Luar Negeri sudah umumkan bahwa sekarang kita tangguhkan on hold. Kita tangguhkan semua sampai penjelasan lebih jelas. Ya, kalau memang tidak ada suasana damai, bagaimana kita terlibat? Ya, itu pertama. Tapi sekali lagi kita harus hitung benar apa yang bisa kita buat bantu rakyat Palestina. Karena kita memang sangat diharapkan. Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia sangat diharapkan oleh orang Palestina. Bantuan kita, makanan kita, bantuan dari Basnas kita luar biasa, besar sekali. Kita siapkan Hercules, tapi barang-barangnya kan dari Basnas, dari rakyat Indonesia itu besar sekali pengaruhnya. Jadi situasi itu, Pak Mardigu. Jadi kita lihat, tapi ya akhirnya sekarang kita harus bertindak dengan sangat hati-hati. Jadi di hold dulu Pak ya? Oh jelas, sudah saya umumkan udah dari minggu lalu. Jadi kalau pasukan perdamaian atau bantuan ya Pak? Karena kan pembicaraan kayak ini ya Pak. Makan kan tetap diperlukan Pak. Iya. Kalau enggak kelaparan lagi kan ya. Kalau bantuan. Ya, yang kita hold adalah pasukannya. Pasukannya. Tapi bantuan pangan, rekonstruksi kan. Ya saya kira itu jalan terus. Harus jalan ya. Oke. Ketika Bapak bilang akan ada indikator yang Bapak gunakan untuk memutuskan apakah masih bermanfaat atau tidak posisi kita di dalam BOP, Pak. Iya. Apakah perang yang dimulai oleh Israel dan Amerika ini tidak bisa jadi indikator untuk kemudian memutuskan ya memang Board of Peace tidak lagi sesuai namanya karena bahkan justru memulai peperangan. Apakah itu indikator yang tidak cukup kuat untuk membuat Bapak memilih keluar? Iya, itu salah satu indikator yang sangat kuat. Tapi sekali lagi kan kita masih sinkronisasi dengan beberapa mitra-mitra kita di situ. Kita akan nanti tanya pendapat Mesir, Yordan, Turki dan sebagainya. Ya, kalau saya boleh usul Pak, ini kan penting sekali, karena kan semua orang juga bertanya soal ini. It will be unwise kalau kita directly relate masalah bantuan rekonstruksi Palestina dengan dinamika terbaru, karena di BOP kan urusan rekonstruksi Gaza, dan kita berpartner dengan begitu banyak negara yang lain, termasuk yang juga mendapat masalah tanpa sengaja walaupun tidak mau terlibat perang seperti Qatar, Uni Arab. Jadi mereka kan juga harus kita dengar. Karena kita bersahabat kepada semua. Baik, kita break sebentar bisa? Baik.